Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah Salsabila. Di video kali ini saya akan membahas kembali tentang public speaking. Di video berikut ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua gimana cara teknik berpublic speaking dan dasar materi berpublic speaking. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar public speaking, sebenarnya apa sih public speaking itu? Gimana cara tekniknya? Gimana cara membawakannya? Maka di video ini saya akan menjelaskan teknik dan dasar materi berpublic speaking. Dasar yang pertama dari public speaking adalah percaya diri. Ya, percaya diri. Seorang public speaker harus yakin dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bawakan. Kita tidak bisa menjadi public speaker yang baik kalau kita masih ragu-ragu, masih takut, masih khawatir. Jadi teman-teman, hal pertama yang teman-teman harus lakukan itu harus percaya diri. Relax saja bahwa kamu yakin kalau kamu itu lagi berbicara di depan umum. Teman-teman harus yakin dengan apa yang udah teman-teman persiapkan, dengan apa yang udah teman-teman pelajarin. Teman-teman juga harus yakin dengan apa yang udah kalian persiapkan, apa yang udah kalian pelajarin, dan juga punya latar belakang yang cukup untuk membahas terkait topik tersebut. Ini akan membantu kita untuk menjadi seorang public speaker yang baik, menjadi seorang public speaker yang handal. Jadi seorang public speaker harus yakin dengan dirinya sendiri, meskipun tadi malam kita tidak siap 100% untuk tampil, tetapi ketika kita ingin tampil, yakinlah bahwa kita mampu memberikan yang terbaik dan percaya diri untuk menghadapi audiens yang ada di depan kita. Dasar yang kedua dari public speaking adalah memiliki mindset yang benar. Apa sih mindset yang benar itu? Jadi yang dimaksud dengan mindset yang benar itu, kita memiliki bayangan, memiliki cara pandang yang positif terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Problem yang sering dialami oleh public speaker atau khususnya untuk pemula adalah mereka sering mengalami ketakutan, mereka sering khawatir akan pandangan orang lain. Misalnya gini, wah nanti saya akan dinilai jelek nih oleh para penonton. Kita membayangkan di kepala kita kalau audiens tersebut menyusahkan kita atau mungkin mereka ingin kita gagal. Itu merupakan mindset yang negatif. Ubahlah menjadi pola pikir yang positif. Maksudnya, ketika nanti teman-teman ingin tampil di depan umum, yakinlah bahwa audiens tersebut ingin Anda menampilkan yang terbaik, ingin Anda sukses. Mereka sudah menghabiskan waktu, sudah menghabiskan tenaga untuk hadir. Jadi mereka juga ingin mendapatkan manfaat dari kita. Jadi audiens peserta itu hadir untuk apa? Ya mereka hadir untuk mendapatkan manfaat dari diri kita sebagai seorang public speaker. Dengan mindset seperti ini nanti teman-teman akan menyadari bahwa wah ternyata audiens ini ramah ya. Jadi secara natural kita bisa menampilkan public speaking yang terbaik buat para audiens kita. Dasar yang ketiga yang teman-teman harus ikutin adalah belajar lebih rileks. Rileks terkait dengan dua yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, percaya diri dengan mindset yang positif. Semakin kita pede, juga mindset kita yang positif, maka kita akan dapat lebih mudah untuk rileks. Mungkin ada yang bertanya, saya sudah berusaha rileks, tapi kok saya masih gugup? Gimana nih? Sedikit gugup, sedikit grogi tidak apa. Jangankan saya, jangankan teman-teman, para public speaker yang terhebat sekalipun, saat menjelang tampil, ia akan memiliki sedikit kegugupan atau yang dikenal dengan istilah demam panggung. Ini suatu hal yang wajar, jadi kita harus bisa berdamai dengan rasa grogi tadi dan ubahlah menjadi rasa yang lebih rileks. Gimana sih caranya agar terlihat lebih rileks? Yang pertama, sebelum Anda tampil, usahakan masalah yang ada pada diri Anda itu diselesaikan terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa badan digerakkan supaya badan lebih enjoy, lebih lentur, dan ekspresi wajah diatur agar nantinya ketika tampil lebih rileks. Sebelum mulai, tarik nafas dalam-dalam, lalu dikeluarkan. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa, agar nantinya apa yang kita sampaikan berjalan dengan apa yang kita harapkan. Dasar yang keempat adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu termasuk senyum. Jadi teman-teman, ketika kita ingin tampil di hadapan orang, ekspresi wajah kita harus kelihatan ramah dan jangan terlalu tegang. Jadi ekspresi itu harus ramah, harus nyaman di pandangan orang lain. Dan itu semua sangat mudah dilakukan ketika kita ingin tersenyum kepada audiens. Jadi teman-teman, pandanglah audiens itu seperti teman kita, sahabat kita, dan orang yang mendukung kita. Maka kita akan mudah tersenyum kepada mereka.
Kenapa ekspresi wajah ini penting? Dengan kita tersenyum kepada audiens, maka mereka akan ikut membalas dengan senyuman kepada kita. Akibatnya apa? Ketika kita ingin tampil, nantinya kita akan lebih nyaman, lebih rileks untuk berbicara di hadapan mereka. Dasar kelima dari materi public speaking ini adalah kontak mata atau eye contact. Jadi teman-teman, ketika kita ingin tampil di depan umum, jangan sibuk melihat ke atas, atau melihat ke bawah, atau melihat kanan kiri seperti itu. Itu sama aja tidak melakukannya eye contact. Jadi lakukan eye contact itu seperti ini. Saya melakukan eye contact terhadap teman-teman. Kalau audiensnya banyak, jangan pernah tatap ke satu orang, tapi bagi tatapan kita. Misalnya ke tatapan orang pertama, 3 detik kemudian ke tatapan orang kedua, dan seterusnya. Dengan eye contact, apa yang terjadi? Audiens akan merasa lebih diperhatikan. Dan akibatnya apa? Mereka akan lebih memperhatikan kita sebagai seorang public speaker. Maka di situ muncullah sebuah koneksi, sebuah hubungan antara audiens dengan para public speaker. Materi dasar yang keenam adalah berbicara dengan jelas. Apa maksudnya berbicara dengan jelas? Ketika kita ingin berbicara, gunakan volume yang cukup. Tidak boleh pelan, karena nantinya akan tidak terdengar jelas oleh para audiens. Juga tidak boleh terlalu kuat atau terlalu kencang, karena nantinya akan mengganggu para audiens dengan suara kita yang terlalu kencang. Jadi suara yang cukup, suara bertenaga, itulah suara yang terdengar lebih jelas. Tidak hanya terkait dengan volume, suara yang jelas juga terkait dengan cara kita mengucapkan kata-kata. Jadi teman-teman, harus berlatih untuk mengucapkan kata demi kata dengan baik, dengan rapi, dan dengan sesuai kaidah yang baik dan benar. Ini penting karena pembicara pemula biasanya terburu-buru ketika ingin berbicara. Dan jika kita terburu-buru dalam berbicara, akibatnya apa? Akibatnya pengucapan menjadi kurang jelas. Apa yang ia ucapkan ini mengganggu kredibilitas seorang public speaker tersebut. Jadi berbicaralah dengan jelas, dengan rileks, dan gak usah terburu-buru. Materi dasar yang ketujuh dalam berpublic speaking adalah kenali bahasa tubuh yang negatif, lalu hindarin melakukan bahasa tubuh yang negatif. Bahasa tubuh yang negatif ini sangat banyak. Nah, kita mulai dari yang pertama, ekspresi wajah kita sampai ke badan kita. Ada orang berbicara tapi kepalanya ini berpindah-pindah, gak menentu arah gitu. Nah, itu termasuk bahasa tubuh yang negatif. Jadi orang-orang berpikir, kok seperti itu sih gitu. Kemudian yang kedua, yang negatif. Jadi ada orang tangannya itu sambil ikut merapikan jilbab atau baju. Nah, itu juga termasuk bahasa tubuh yang negatif. Dan ini akan terjadi ketika kita tidak percaya diri, ketika kita punya kegugupan, maka secara otomatis bahasa tubuh yang negatif tadi akan muncul. Maka teman-teman, kenalilah bahasa tubuh yang negatif. Ketika kita sadar, coba untuk tahan tidak melakukannya. Terakhir yang ke-8 adalah terus berlatih. Seperti pepatah bilang, latihan akan menghasilkan kesempurnaan. Tidak ada seorang public speaker yang hebat, yang bagus tanpa adanya latihan. Seringkali yang terjadi adalah ketika kita tidak tahu seberapa dalam orang itu berlatih. Kalau teman-teman semua menonton video-video dari para pemenang public speaker tingkat dunia, mereka itu berbicara dengan sangat baik, opening yang bagus, itu semua tidak tiba-tiba, itu dilatih. Sebelum mereka tampil dengan waktu yang singkat, mereka berlatih dengan berjam-jam, berhari-hari, dengan kata-kata yang sama, teknik yang sama, supaya mereka makin teruji. Jadi teman-teman, dasar public speaking yang paling penting adalah terus berlatih. Latihan, latihan, dan latihan. Semakin terlatih, maka akan semakin terinterelasi di diri kita. Jadi jangan lupa berlatih. Dan berlatih ini pun menjadi sebuah persiapan yang baik buat para seorang public speaker. Tidak ada orang yang sukses tanpa adanya persiapan yang baik yang matang. Demikian teman-teman, kita sudah belajar teknik dan materi dasar public speaking. Ada 8 teknik dan materi dasar public speaking yang perlu teman-teman kuasai, yang perlu teman-teman pelajari. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.